Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmida. Saya berasal dari Perbankan Syariah 6B. Yang pertama, yang terhormat, Bapak Andriko MESYI selaku dosen pengampu mata kuliah Konsultan Keuangan Syariah. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan bahwa di sekitar saya ini tidak ada contekan maupun kepean sedikit pun. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan memaparkan materi konsultan keuangan syariah, yakni materi UAS dari bab 9 sampai dengan bab 15. Baiklah, langsung saja pemaparan materi. Bab 9 dengan berjudul Memahami dan menyusun proses evaluasi dan pemilihan investasi jangka panjang yang konsisten terhadap memaksimalkan tujuan perusahaan. Yang pertama yaitu proses evaluasi dalam perusahaan terbagi menjadi 5. 1. Tahap perencanaan. Perencanaan biasanya disusun pada awal tahun untuk merencanakan 1 tahun ke depannya. Terus yang kedua, penyusunan data dan bahan. Setelah perencanaan sudah matang, maka dilakukan berikutnya yaitu dengan data-data yang terkait seperti laporan kerja, catatan perusahaan, hingga data-data penunjang lainnya. Yang ketiga, pelaksanaan atau performing. Pelaksanaan menjadi tahap pamungkas dengan melakukan pemanfaatan dan umpan balik ataupun feedback. Yang keempat yaitu penilaian dan review, yaitu hasil yang didapat dari pelaksanaan tentunya harus dilakukan penilaian di tiap akhir tahun pelaksanaannya. Yang terakhir, pembuatan laporan hasil. Setelah semua langkah dilakukan termasuk mereview, maka hasil dari penilaiannya itu adalah langkah terakhir dengan membuat laporan. Bagian yang kedua yaitu pemilihan investasi jangka panjang yang konsisten terhadap memaksimalkan tujuan perusahaan. Strategi berinvestasi jangka panjang yaitu sebagai berikut dengan cara yang pertama menghitung nilai saham, yang kedua indeks investasi, yang ketiga mengikuti tren, terus yang keempat yaitu menyeimbangkan portofolio. Bab 10. Menghitung nilai perusahaan berdasarkan pendekatan income, nilai pasar, dan aset. Dalam memenuhi kebutuhan dana, setiap perusahaan bisa menggunakan sumber modal sendiri yang berasal dari modal saham, laba ditahan, dan cadangan. Poin A yaitu pendekatan laba operasi bersih atau income. Pendekatan ini dilihat bahwa biaya modal rata-rata berimbang dan bersifat konsisten berapapun tingkat utang yang digunakan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu diasumsi bahwa biaya utang konstan. Yang kedua, penggunaan utang semakin besar oleh pemilik modal sendiri dilihat sebagai peningkatan resiko perusahaan dengan menggunakan rumus yaitu Y sama dengan R plus W plus I plus P, yang dimana artinya Y yaitu pendapatan nasional, R yaitu pendapatan dari upah atau gaji, W pendapatan bersih dari sewa, I pendapatan dari biaya, terus P pendapatan keuntungan perusahaan dan usaha per orang. Poin B yaitu pendekatan nilai pasar. Nilai pasar sering disebut kurs, adalah harga yang terjadi dari proses tawar-menawar di pasar saham. Nilai ini hanya bisa ditentukan jika saham perusahaan dijual di pasar saham. Jika tidak dijual di pasar saham, maka tidak bisa ditentukan nilainya. Terus poin C yaitu pendekatan aset. Asset pollution atau polusi aset adalah proses menentukan nilai saat ini dari aset perusahaan seperti saham, aset tetap, dan aset tidak berwujud. Aset memungkinkan untuk menghitung kekayaan berbasis kekayaan bersih, bisnis dengan menambahkan nilai sekarang dari aset yang dikurangi nilai erabilitas, yaitu seperti pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan pendekatan biaya. Bab 11. Membantu penyusunan anggaran perusahaan dengan metode top down dan atau metode bottom up. Poin A, proses penyusunan anggaran.
Anggaran merupakan sejumlah uang yang dihabiskan dalam periode tertentu untuk melaksanakan suatu program. Aspek anggaran sektor publik yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pengendalian, yang ketiga akuntabilitas. Terus dalam tahap penyusunan yaitu terbagi menjadi 4 tahap. Tahap persiapan anggaran, tahap ratifikasi, tahap implementasi, tahap pelaporan dan evaluasi. Secara garis besar, dalam penyusunan anggaran terbagi menjadi 2, yaitu dari atas ke bawah atau top down. Pada top down yaitu penyusunannya itu tanpa tujuan, yang dimana proses penyusunan anggaran dari atas ke bawah ini secara garis besar berupa pemberian sejumlah uang dari pihak atasan kepada karyawannya agar menggunakan uang yang diberikan tersebut untuk menjalankan suatu program. Terus kalau dari tahap yang keduanya itu dari bawah ke atas atau bottom up, yaitu penyusunannya berdasarkan tujuan, yang dimana proses penyusunan anggaran dari bawah ke atas merupakan komunikasi yang strategis antara tujuan dengan anggaran. Terdapat 3 metode. Yang pertama yaitu metode tujuan dan tugas, yang kedua metode pengembalian berkala, dan yang ketiga yaitu metode perhitungan kualitatif. Bab 12. Menyusun laporan keuangan standar neraca, laba rugi, arus kas, dan perubahan ekuitas, beserta penjelasannya dan membantu menyusun laporan tahunan dengan format disesuaikan dengan kebutuhan dan dengan tampilan yang menarik. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi bertujuan untuk memberi informasi apakah bisnis atau perusahaan tersebut berada dalam kondisi laba ataupun rugi. Penyusunan laba rugi terbagi menjadi 2 cara, yaitu yang pertama cara langsung atau single step, yang kedua yaitu cara bertahap atau multi step. B. Laporan neraca. Laporan neraca disebut juga dengan balance sheet. Laporan neraca berfungsi untuk menunjukkan kondisi, informasi, dan posisi keuangan bisnis. Pada periode tertentu, melalui laporan neraca inilah kita dapat mengetahui data tentang kewajiban berupa utang, ekuitas atau modal perusahaan, dan jumlah aktiva berupa harta ataupun aset. Dalam penyusunan neraca ada 3 komponen, yakni aset, liabilitas, dan ekuitas. C. Laporan arus kas. Dalam laporan arus kas, yaitu penyusunan laporan arus kas bertujuan untuk menunjukkan data tentang aliran masuk dan keluar kas bisnis pada periode tertentu. Idealnya, laporan arus kas disusun menjadi 3 bagian berdasarkan sumber arus kas masuk, yakni arus kas dari kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan. Sementara itu, arus kas dilihat dari seberapa banyak jumlah beban biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Terus bagian D, yaitu laporan perubahan modal. Untuk membuat laporan perubahan modal, harus menyusun laporan laba rugi terlebih dahulu. Pasalnya, penyusunan laporan perubahan modal membutuhkan beberapa data yang cukup spesifik, seperti pengambilan dana pribadi oleh pemilik pada tahun tertentu, terus modal pada awal periode, serta jumlah laba atau rugi bersih pada tahun lalu yang meliputi catatan atas laporan keuangan, laporan persediaan, laporan utang, dan laporan piutang. Bab 13. Audit operasional. A. Pengertian audit operasional. Audit operasional yaitu suatu proses sistematis untuk menilai kegiatan operasional atau perusahaan, apakah sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis, serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada pihak manajemen sehingga keberlangsungan kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan baik. Poin B, struktur dan ruang lingkup dari audit operasional.
struktur umum terbagi menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama, pengenalan sebelum menilai suatu audit operasional. Terus yang kedua, survei, selama tahap survei dari audit operasional. Terus yang ketiga, pengembangan program pada awal auditor, baik menyusun proker berdasarkan dari tujuan dari auditor. Terus yang keempat, yaitu pelaksanaan audit seperti program audit, mengumpulkan bukti-bukti, melakukan analisis, menarik kesimpulan, dan mengembangkan rekomendasi. Yang kelima, pelaporan berisi tentang tujuan penugasan, ruang lingkup, pendekatan, serta temuan-temuan khusus dan rekomendasi dan lain sebagainya. Terus ruang lingkup dari audit operasional terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu mengamankan perusahaan, menguji ketelitian dan kebenaran dalam akuntansi. Ketiga, menunjang efektivitas perusahaan. Dan yang keempat, menilai ketaatan pada kebijakan yang telah digariskan oleh pimpinan. Terus yang C, tahap-tahap audit operasional terbagi menjadi 5. Yang pertama, audit pendahuluan. Yang kedua, review dan pengujian pengendalian manajemen. Yang ketiga, audit rinci atau lanjutan dari pengumpulan data. Terus yang keempat, pelaporan tahapan. Dan yang kelima, tindak lanjut ataupun eksekusi dari audit tersebut. Bab 14. Analisa laporan keuangan dengan teknik analisis trend, analisis common size, analisis presentase perubahan dan analisis presentase perubahan dan analisis industri. Setiap perusahaan membutuhkan analisis laporan keuangan, yakni untuk mempermudah dalam menganalisa laporan keuangan dalam suatu perusahaan, yaitu terbagi menjadi 4 teknik. Yang pertama, analisa tren. Analisa tren juga disebut sebagai analisis time series. Analisis tren membantu manajer keuangan perusahaan menentukan bagaimana perusahaan cenderung melakukan kinerja dari waktu ke waktu. Analisis tren didasarkan pada data historis dari laporan keuangan perusahaan dan data perkiraan dari performa ataupun rencana ke depan dalam perusahaan. Terus yang kedua, analisis common size, yaitu analisis laporan keuangan common size, menganalisis neraca dan laporan laba rugi. Semua akun laporan laba rugi dinyatakan sebagai persentase penjualan. Semua akun neraca dinyatakan sebagai persentase dari total aset. Terus bagian C, analisis presentase perubahan. Analisis laporan keuangan ini sedikit lebih rumit. Jika menggunakan bentuk analisa ini, maka harus menghitung tingkat pertumbuhan untuk semua akun laporan laba rugi dan akun neraca relatif terhadap tahun dasar. Teknik ini adalah bentuk analisa laporan keuangan yang sangat kuat. Terus bagian poin D, analisis industri, yaitu melibatkan perbandingan perusahaan satu dengan perusahaan lain di industri yang sama untuk melihat bagaimana perusahaan melakukan investasi secara finansial dibandingkan dengan industri lainnya. Bab yang terakhir yakni bab 15, audit keuangan operasional dan penerapan syariah di hotel. Yang A, yaitu audit keuangan operasional. Audit keuangan operasional adalah suatu pengkajian atas setiap bagian organisasi terhadap prosedur audit operasional dan metode yang diterapkan dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan keekonomian. Terdapat tiga tujuan dari audit operasional, yaitu yang pertama, mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas suatu organisasi ataupun perusahaan. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi timbulnya penyelewengan dan penyimpangan yang terjadi dan kemudian membuat laporan yang berisi rekomendasi terhadap tindakan perbaikan. Yang ketiga, yaitu alat pengendalian untuk mengelola perusahaan dengan menggunakan sumber daya yang ada dalam pencapaian tujuan perusahaan dengan efektivitas
kualitas dan efisien. Terus bagian B, penerapan syariah di dalam hotel. Syariah adalah sebuah sistem pada sebuah lembaga, instansi, maupun perusahaan yang pelaksanaannya menggunakan atau menerapkan nilai-nilai syariah ataupun hukum Islam. Sistem ini dahulunya hanya diterapkan pada produksi-produksi kebutuhan-kebutuhan tertentu atau kebutuhan dasar. Namun pada saat ini sistem syariah marak dan banyak diterapkan baik dari segi tempat wisatawan, penginapan seperti hotel. Hotel di Indonesia juga sudah banyak yang mengandung unsur syariah, baik menjadi hotel syariah yaitu dari logo, moto, ataupun dari fasilitas-fasilitas yang diterapkan di dalam hotel tersebut, dan karyawan-karyawannya dengan mencirikan bahwa hotel tersebut syariah, yakni ada yang menggunakan peci dan yang perempuannya menggunakan jilbab. Baiklah, itulah sekilas dari pemaparan materi UAS saya dari bab 9 sampai dengan bab 15. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.